Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah pada kesempatan malam kali ini kita bisa sama-sama kumpul kembali meskipun dalam situasi saling berjauhan gitu ya dengan, sistem online, tapi insya Allah mudah-mudahan kita semua dalam semangat yang sama, dalam, eee, harapan yang sama gitu ya. Dan memang terutama pada malam kali ini, dari Hebat Community sendiri mau, apa namanya, menginisiasi sebuah event membahas tentang, manajemen konflik, seperti itu ya, dengan ala hebat gitu, optimisnya. Kemudian, shalawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya. Semoga kita selaku umatnya diberikan syafaat oleh beliau ketika yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan malam kali ini saya ditemani oleh host yaitu Pak Kasman. Sebelumnya ingin membacakan dulu, mau apa sih malam ini kita gitu ya. Jadi pada kesempatan malam ini kita coba ingin, berkumpul, apa ya, menyatukan kembali para ayah dan bunda sekalian meskipun kita berada di lokasi yang berbeda, di wilayah yang berbeda, tapi kita tetap mempunyai satu tujuan yang sama. Kenapa sih kita harus bergabung di Hebat Community gitu ya, dan kenapa juga kita masih tetap loyal berada di komunitas ini, seperti itu. Baik, untuk malam kali ini, dengan tema mengelola konflik rumah tangga dengan optimis, bersama teman belajar ada Pak Pri, ya, Pak Priambodo Aryo Pamungkas selaku Koordinator Umum Hebat Community, kemudian ada Bu Rita Riswayati selaku Koordinator Divisi Program dan Keilmuan Hebat Community, kemudian ditemani juga ada Pak Marsahid Agung Sasongko sebagai tim Divisi Program dan Keilmuan Hebat Community. Kemudian ada juga Mbak Yarda Hairinas selaku Koordinator Divisi SDM Hebat Community. Kemudian ada Bun Nurul Amalia sebagai Bendahara Hebat Community. Kemudian ada Bunda Siti Ulfa Az-Zahra selaku Koordinator Divisi Amal Usaha Hebat Community. Dan yang terakhir ada Kang Muhammad Ferandi atau kita biasa kenal dengan Kang Fer sebagai fasilitator Depok Hebat Community. Dan dimoderatori oleh saya sendiri, Rizky Hana sebagai Divisi Media Hebat Community. Baik, sebelum mulai, malam ini sudah ada 46, insya Allah mudah-mudahan menuju 50 peserta, dan malam ini juga kita live streaming di YouTube. Jadi buat teman-teman yang tidak bisa hadir atau tidak bisa menyimak dalam Zoom, bisa kita simak bersama-sama di streaming YouTube. Terkait tentang konflik, manajemen konflik. Jadi ternyata, saya buka sedikit ya pengantarnya. Sebenarnya dalam beberapa sumber saya coba merangkum penyebab konflik dalam rumah tangga itu, saya simpulkan menjadi 8 hal gitu ya. Hal-hal apa aja terkait dengan konflik itu, biasanya terkait dengan yang pertama penghasilan, ya.
karena tidak bisa dipungkiri bahwa memang penghasilan itu menjadi suatu faktor yang sangat penting dalam rumah tangga. Kemudian yang kedua adalah seputar anak, di mana setiap anak itu terlahir unik, ya, antara satu dengan yang lain berbeda. Bahkan yang belum memiliki anak pun itu akan menjadi salah satu penyebab konflik juga. Jadi anak ini menjadi salah satu yang menyumbang konflik-konflik dalam rumah tangga. Menurut sumber-sumber seperti itu. Kemudian yang ketiga adanya pihak lain atau mungkin kita bisa sebut dengan will atau pill gitu ya, pria idaman lain atau wanita idaman lain. Ini menjadi salah satu tonggak yang paling luar biasa adanya konflik yang berkepanjangan seperti itu. Kemudian yang keempat terkait tentang hubungan suami istri atau seks, ini juga menjadi salah satu faktor yang cukup penting dalam rumah tangga. Kemudian yang kelima adanya keyakinan atau saling percaya, kepercayaan antara pasangan. Kemudian yang keenam yaitu mertua, ya, karena memang banyak sekali kita di lapangan menemukan penyebab konflik itu sendiri justru diprakarsai oleh orang-orang terdekat kita gitu ya. Dan yang paling sering terlontarkan adalah mertua ini gitu. Kemudian yang ketujuh adanya ragam perbedaan. Perbedaan karakter, perbedaan suku itu juga menjadi faktor yang cukup berperan dalam menimbulkan sebuah konflik dalam rumah tangga. Dan yang terakhir, ini yang paling penting adalah komunikasi, terutama komunikasi yang terbatas. Nah, pada saat pandemi seperti sekarang ini, komunikasi-komunikasi yang tadinya sangat terbatas karena suami istri saling bekerja gitu ya, kebanyakan. Kemudian para suami istri ini kembali ke rumah untuk WFH, tapi tidak terjalin komunikasi yang apik mungkin sedari awal, sehingga banyak keterkagetan masing-masing pasangan, sehingga komunikasi ini sendiri justru yang harusnya lebih membawa ke arah yang lebih hangat, justru sebaliknya, justru semakin dingin. Ya. Demikian tadi adalah salah 8 sumber-sumber yang saya coba ulik dari beberapa sumber ya terkait dengan konflik. Nah, buat ayah bunda sekalian di rumah yang ingin bertanya, saya menyediakan 4 sesi tanya jawab, di mana tanya jawab yang pertama itu hanya untuk teman belajar yang pertama, yaitu di usia pernikahan 15 sampai 20 tahun. Kemudian di sesi tanya jawab yang kedua, saya beri waktu 10 menit juga sama dengan yang pertama untuk pertanyaan teman belajar kedua di rentang usia pernikahan 10 sampai 20 tahun. Kemudian di sesi tanya jawab yang ketiga 10 menit juga terkait tentang usia pernikahan yang kurang dari 10 tahun. Nah, pada sesi tanya jawab yang keempat ada 15 sampai 20 menit ini untuk bebas pertanyaan dari siapapun. Silahkan disimak baik-baik obrolan hangat namun penting, sehingga bisa kita semua bisa saling sharing dan bisa saling mengisi gitu ya. Karena sebetulnya para koordinator divisi semua di sini adalah sebagai teman belajar, bukan sebagai guru ataupun expert gitu. Jadi bila ada yang lebih mumpuni silahkan untuk menambahkan ataupun melengkapi seperti itu. Insya Allah kita semua sama-sama di sini belajar dengan memiliki satu semangat yang sama. Baik, sebelum masuk ke Pak Pri, sudah masuk belum ya? Sudah, Bun. Sudah ya.
Oke, baik. Untuk Pak Pri, saya persilahkan Pak untuk prolognya. Mangga. Baik, suaranya kedengeran nggak? Dengar Pak. Dengar ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas atensi dan partisipasi rekan-rekan semua pada obrolan malam hari ini. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa 2021 tema yang dipilih langsung konflik gitu. Belum bicara resolusi, belum berbicara apa gitu, ini ujuk-ujuk langsung bicara konflik begitu. Jadi sebetulnya nggak ada penyebab apapun begitu, jadi cuma di sini kita pengen mengangkat satu tema ya, yang mungkin ini menjadi salah satu hal yang memang perlu diantisipasi sejak awal, karena core dari Hebat sendiri kan memang satu, bagaimana membangun bonding, membangun kedekatan antara kita dengan pasangan kita masing-masing, dan kemudian yang kedua juga membangun kedekatan antara kita dengan anak begitu, dan bagaimana bersinergi dalam melakukan pengasuhan. Nah, bicara tentang konflik ini sesuatu yang kalau kita lihat sesuatu yang pasti terjadi begitu. Jadi menarik kalau beberapa waktu yang lalu saya buka kajian tentang bagaimana mengelola konflik dalam rumah tangga. Saya buka materinya Pak Cahyadi Takaryawan begitu. Jadi beliau sampaikan bahwa bicara tentang konflik itu bukan hanya dialami oleh keluarga biasa aja, keluarga sakinah pun sebetulnya, atau keluarga Islami, atau keluarga yang isinya orang-orang yang paham misalnya tentang Islam pun juga bisa terkena konflik. Bahkan kalau kita lihat, menarik bahwa Rasulullah pun dengan Aisyah dulu juga mengalami konflik begitu. Suatu kali Rasulullah dengan Aisyah mungkin bersengketa begitu ya. Terus kemudian Rasulullah tanyakan kepada Aisyah, apakah kamu membutuhkan seseorang untuk menjadi mediator kita? Aisyah bilang iya gitu. Kemudian ditunjuklah Abu Bakar begitu ya. Abu Bakar untuk memediasi. Tapi karena suatu hal begitu, karena kedekatan Abu Bakar dengan Rasulullah, terus kemudian Abu Bakar lebih membela Rasulullah, dan kemudian di situ dikisahkan Abu Bakar memukul Aisyah, dan apa kata Rasulullah saat itu, bukan untuk itu kamu saya minta untuk kesini begitu. Nah, sehingga kita lihat bahwa orang Rasulullah pun juga mengalami hal tersebut begitu. Nah, perbedaan antara kita begitu di Hebat dan juga dengan keluarga-keluarga lainnya atau yang mungkin mengalami konflik sejenis begitu, perbedaan antara keluarga sakinah dengan keluarga yang belum sakinah adalah tadi, bukan dilihat dari apakah keluarga tersebut tidak memiliki konflik ataukah tidak, tapi dilihat dari bagaimana cara dan sikap kita dalam mengatasi atau menghadapi dan menyelesaikan konflik tersebut begitu. Nah, akhirnya kita tertarik nih, kita di Hebat mungkin dari sekian banyak latar belakang begitu ya. Ada yang latar belakangnya dari akademisi, ada yang latar belakangnya juga non akademisi dan sebagainya. Ada yang usia pernikahannya sudah cukup lama, ada yang usia pernikahannya juga di middle begitu ya, ada yang usia pernikahan juga masih baru. Kita sempat kepikiran gimana sih selama ini teman-teman dalam mengatasi konflik yang dialami dalam keluarga masing-masing. Kemudian masing-masing mungkin punya pendekatan yang berbeda begitu. Nah, pendekatan yang berbeda inilah yang ingin kita bagi, ingin kita sharingkan. Bisa jadi ada hal-hal yang bisa menginspirasi kita untuk kita terapkan nih dalam menyelesaikan konflik yang kita alami di keluarga kita masing-masing. Nah, bedanya adalah bahwa setiap pendekatan tidak mesti harus diterapkan plek-jiplek begitu untuk di keluarga masing-masing. Karena nantinya dari sini, dari diskusi kita malam hari ini, kita bisa melihat berbagai macam potret cara
teman-teman yang menjadi teman belajar ini dalam menyelesaikan konfliknya di keluarganya masing-masing gitu. Sehingga kita punya banyak referensi, punya banyak insight, punya banyak pendekatan yang mungkin nanti oh ini kayaknya cocok nih kalau misalnya kita kita coba terapkan nih. Oh kayaknya ini nggak cocok nih karena apa yang dialami oleh teman belajar yang tadi menyampaikan dengan keluarga saya jelas beda. Gitu. Tapi ala kulihal di sini kita mencoba untuk berbagi, untuk sama-sama berdiskusi, untuk bisa sama-sama saling menginspirasi, saling apa namanya berbagi begitu, bagaimana cara kita di sini untuk bisa menyelesaikan konflik, tapi tetap rileks begitu. Nah, sehingga dari beberapa paparan yang nanti teman-teman sampaikan di sini, mudah-mudahan ada banyak hal yang bermanfaat begitu, yang nanti bisa didapatkan oleh rekan-rekan baik itu member maupun para fasilitator dalam melakukan upaya-upaya penyelesaian konflik di keluarganya masing-masing. Nah, yang perlu menjadi satu catatan di sini adalah di sini kita tidak menganggap bahwa diri kita adalah orang yang paling paling bisa nih dalam menyelesaikan konfliknya, orang paling ahli dan sebagainya. Karena kita tidak pengen bahwa kita menjadi orang yang seolah-olah paling tahu dari segala hal. Nah, sehingga kenapa kita di sini menyebut sebagai teman belajar? Teman belajar bukan berarti kita orang yang paling pintar, orang yang paling ngerti, atau orang yang paling tahu segalanya. Teman belajar adalah teman yang menemani kita bersama-sama untuk tumbuh, untuk menjadi orang yang lebih lebih baik lagi begitu. Bisa jadi ada di antara kita di sini yang tidak sempurna begitu. Tapi dari ketidaksempurnaan itulah kita bisa bersama-sama belajar, sama-sama untuk meningkatkan kapasitas diri begitu, dan sama-sama untuk membuat yang lain bisa menjadi lebih baik begitu. Karena kalau kita sudah menganggap diri kita paling tahu, paling ahli, dan kalau nggak ke kita nanti kayaknya nggak pas begitu, nah ini menjadi salah. Nah, kita mencoba untuk tadi bagaimana bisa rileks, bagaimana bisa saling mengetahui kekurangan kita masing-masing, tapi dengan adanya teman belajar ini kita punya teman diskusi nih, punya teman ngobrol bareng, punya teman cerita bareng, punya teman untuk berbagi cerita bareng dan sebagainya, agar kita bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Nah, ini hanya awalan begitu di 2021. Nah, nanti kalau ini apa namanya responnya cukup bagus begitu dan artinya hasil dari apa yang kita dalami pada malam hari ini bisa menjadi diskusi yang menarik di waktu selanjutnya. Nah, kita akan libatkan nih teman-teman yang kemarin sudah apa namanya sudah mengikuti program Matrix Ribbon ya, yang kemarin sudah lolos apa lulus gitu ya. Nah, bagi yang sudah lolos nanti bisa berbagi juga nih di sini nih untuk menjadi apa namanya narasumber ataupun teman berbagi pengalaman begitu yang nanti bisa kita dapatkan juga manfaatnya. Nah, sehingga pada kesempatan kali ini nanti teman-teman bisa melihat oh potret yang usia pernikahannya di atas 15 tahun tuh cara menyelesaikan konfliknya tuh kayak gini gitu. Karena usia pernikahan udah tua gitu ya. Mungkin bisa jadi ada banyak wisdom atau banyak pengalaman-pengalaman, trik-trik yang nantinya bisa diterapkan. Nah, ada juga nanti yang level pernikahannya usianya middle nih di tengah-tengah nih. Yang tua-tua amat juga enggak, tapi muda juga enggak begitu ya. Nah, ada juga. Nah, nanti kita juga ada yang di bawah 10 tahun begitu. Nanti juga bisa cerita nih gimana kira-kira yang usianya masih baru-baru ini udah berhadapan konflik gimana caranya. Nah, nanti dari situ kekhasan masing-masing keluarga nanti akan kelihatan dan disitulah nanti kita akan dapat banyak pengalaman yang berharga yang nanti bisa kita jadikan referensi nih. Saya pikir itu Bu Ana sebagai pengantar karena di sini apa namanya posisi saya untuk membuka ini aja, membuka secara umum. Nanti di situ ada Bu Rita, ada Pak Syahid begitu. Ada juga nanti ada Bu Amel, ada Bu Ulfa, begitu ada Kang Per begitu ya, untuk bisa berbagi dengan kita pada kesempatan kali ini. Dan tadi ada titip salam dari Pak Muji juga tidak bisa hadir pada malam hari ini karena beliau harus ada tugas negara di lingkungan masyarakatnya begitu mengingat kondisi COVID-19 yang juga semakin menggila dan ada hal yang harus segera diselesaikan yang membuat
Pak Mujid yang bisa hadir pada kesempatan malam ini. Akhirnya selamat menikmati obrolan pada malam hari ini. Semoga apa-apa yang kita diskusikan bisa membawa kemanfaatan bagi rekan-rekan semua pada kesempatan kali ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi ke Bu Hana. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah untuk Pak Pri atas pembukanya. Baik, untuk berikutnya kita langsung masuk ke teman belajar yang pertama, yaitu di rentang usia pernikahan 15 sampai 20 tahun. Sebentar. Ya, ada Bu Rita dan juga Pak Syahid. Sekilas seputar tentang aktivitas Bu Rita selama di Hebat Community. Beliau bergabung sejak 2015, kemudian menjadi fasilitator Hebat Jabaraya, pernah menjadi tim think tank-nya Hebat Divisi 2, kemudian menjadi pengurus pusat Hebat Divisi Program, dan yang terakhir menjadi pengurus pusat Hebat sebagai koordinator Divisi Program dan Keilmuan. Kemudian ada Pak Syahid, bergabung di Hebat sejak 2014. Beliau yang menginisiasi Hebat Community Bekasi bersama istrinya. Kemudian mengikuti sempat menjadi tim think tank-nya Hebat tahun 2015 hingga 2019, kemudian menjadi koordinator divisi keilmuan Hebat, kemudian sempat juga menjadi korwil Hebat di beberapa wilayah. Beliau juga sang kreator nama dan juga logo Hebat Community, dan dari 2019 hingga sekarang menjadi anggota divisi program divisi keilmuan bersama Bu Rita. Baik, saya berikan waktu 10 menit untuk Bu Rita dan Pak Syahid. Silahkan untuk waktu dan tempatnya. Mangga. Sudah ya, keluar nama suaranya. Oke. Dengar nih, dengar. Ya. Saya nyari-nyari headset nggak ketemu. Semoga suara saya cukup bisa disimak sama teman-teman sekalian, teman-teman Hebat se-Indonesia Raya. Alhamdulillah malam ini saya dapat challenge ya untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan konflik manajemen konflik apa ya, untuk usia pernikahan 15 sampai 20 tahun. Tahun ini saya dan suami resmi menikah 20 tahun, tentang 20 tahun, dan selama 20 tahun itu ada banyak hal yang Allah berikan sebagai bagian peningkatan kualitas diri dan kualitas pernikahan kami. Tadi disampaikan oleh Mbak Hana bahwa ada 8 poin, kira-kira itulah ya sumber konflik di dalam sebuah rumah tangga itu. Kalau saya membaginya lebih ke tiga poin besar. Pertama, sumber konflik itu karena internal. Faktor internal ini adalah faktor yang dimana hal yang memicunya sekaligus pengendalinya adalah diri kita sendiri atau pasangan kita atau berdua itu. Lalu ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu yang pemicunya dari luar sehingga kita mungkin hanya sedikit bisa mengendalikan. Terus yang ketiga ini yang bisa disebut blur ya, eksternal tapi rasanya internal gitu. Kenapa? Karena ada ikatan emosional di situ. Misalnya dengan orang tua, dengan saudara, pemicunya ya, atau dengan guru. Misalnya kita punya guru parenting, kita mengidolakan sekali, mantap sekali, lalu kita lupa memposisikan pasangan kita juga bagian dari partner yang perlu didengar,
perlu, bahkan untuk suami ya perlu ditaati. Dan di sana sebenarnya ilham Allah itu lebih deras hadirnya dengan kehadiran pasangan kita. Tetapi kadang-kadang hal-hal tertentu kita dikalahkan oleh fatwa-fatwa atau pemikiran-pemikiran para guru kita. Itu mungkin ya. Kalau internal jelas ya tadi bisa dari karakter, dari gaya hidup, terus bisa juga karena faktor apa ya? Ya tadi ada beberapa hal yang memang tidak bisa kita hindari, misalnya budaya, latar belakang budaya dan sebagainya. Kalau faktor eksternal bisa jadi adanya pihak ketiga, will, atau karena kondisi sakit, ekonomi, itu memang di luar kendali kita sepenuhnya. Karena ada beberapa hal yang seperti sekarang ya kondisi COVID misalnya gini. Di era pandemi seperti ini, faktor kesehatan, ekonomi itu akan menjadi sebuah efek domino gitu. Sehingga jika tidak kuat maka dia menjadi serangan. Nah, masalahnya adalah ketika kita tidak mengetahui di mana sumbernya, maka kita sulit melokalisir. Seperti misalnya gini, pihak ketiga itu ada will, ada feel atau siapapun itu kita berpikir, atau ekonomi gitu, atau kesehatan kita berpikir itulah sumbernya. Padahal bisa jadi itu cuma pemicu. Sumber utamanya adalah karena kita memang di dalam kondisi internal kita sudah mengalami kejenuhan atau mengalami sebuah fluktuasi iman yang memang makin hari makin kritis. Karena sebenarnya serangan dari luar itu tergantung kemampuan kita dalam kondisi seperti apa. Sehat. Kalau saya menyatakan bahwa serangan yang paling parah sekalipun dalam sebuah konflik tidak akan memporak-porandakan, apalagi meluluh lantahkan rumah tangga jika kondisinya sehat, imunitasnya kuat, stamina-nya dalam kondisi tetap bugar, terus adaptif. Pernikahan kita berjalan secara adaptif. Seperti dalam kondisi musibah, mau lokal, mau global, kita bisa mengadaptasi kondisi itu. Sehingga buat saya, sebuah konflik itu sebenarnya membangun keempat hal tadi. Kesehatan kita, imunitas kita. Kalau imunitas itu berkaitan berat dengan keimanan ya. Dan keimanan itu ya tentang ruhi, kebugarannya itu dapat dari tazkiyatun nafs, dari amalan-amalan seperti itu. Lalu fikri ditambah dengan keilmuan, terus diakui keilmuannya yang terutama yang syariat ya, yang syariat dan yang kontemporer. Sekarang seperti yang parenting. Gitu ya. Lalu juga dengan jasadnya, bagaimana kita menjaga kebugaran jasad kita dengan sekaligus menjaga keharmonisan keluarga, juga sekaligus membuat ritme berjalannya tidak keteteran salah satunya. Jadi suaminya berlari, istrinya masih belakang, atau begitu pun istrinya melesat ke depan mendahului suaminya. Sehingga bagaimana sebuah langkah pasangan ini senantiasa dalam sebuah frekuensi dan suhu yang terjaga. Kebugaran itu ya, kita kan pernikahan itu setengah dari agama, dan setengah din itu separohnya memang amalan hati. Bagaimana sebuah pernikahan dengan yang disebut merupakan setengah din itu sebenarnya sebuah perjalanan yang panjang yang membutuhkan kebugaran, stamina yang prima,
sehingga performanya juga ke depannya menjadi bagus, dan itu memang dilatih oleh Allah dengan konflik salah satunya. Jadi selesai ini maka akan muncul. Orang bilang katanya yang paling kritis itu di tahun sekian, enggak. Berapapun usia pernikahan itu akan memiliki sebuah konstelasi, di mana konstelasi itu sebenarnya untuk meningkatkan kualitas kita. Jadi itulah cara pandang kita melihat konflik itu seperti apa, maka kita akan melihatnya dari sudut seperti itu. Jadi kalau dibilang konflik ini merusak, ya rusak. Konflik ini mengupgrade, ya kita akan anggap itu sebuah sarana mengupgrade diri. Jadi sudut pandang kita melihat sebuah konflik itu akan menentukan langkah-langkah kita ke depan juga mengatasi konflik. Jadi saja mungkin dari saya yang harus kita ingat juga, lokalisir internal, eksternal, atau kita memang karena kedekatan emosional kita dengan sumber konflik, maka kita harus membatasi juga sehingga tidak semua hal dimasukkan ke dalam masalah yang selesainya itu sama gitu. Misalnya will, adanya will atau adanya feel. Jangan masukkan dulu orang-orang itu masuk ke konflik kita. Selesaikan dulu sebenarnya apa sih masalahnya gitu. Jadi ketika ada will, ada feel, lalu kita tarik ke dalam setiap pembicaraan, berarti kita sedang mempersilahkan orang masuk ke teritorial kita, yang sebenarnya hanya kita dan suami atau suami istri dan istri saja yang berhak ada di sana. Membicarakan orang lain, padahal ya seperti kecemburuan segala macam. Ditarik dulu namanya, apalagi sampai kita melabrak orangnya gitu. Dengan cara-cara seperti itu justru akan makin memperparah kondisi. Karena bukan itu sebenarnya sumbernya, bisa jadi. Itu aja. Mungkin dari saya yang akan dilengkapi oleh Pak Syahid. Monggo Pak Syahid, jangan ke Mbak Hana dulu ya? Ya, nggak apa-apa, langsung ke Pak Syahid. Mangga, Pak. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kaget ditembak sama Budi ini tiba-tiba. Tiba-tiba aja todong gitu kan. Ya. Alhamdulillah ya, tahun ini ya, pas bulan ini juga sebetulnya 15 tahun pernikahan saya dengan Bu Feby. Alhamdulillah ya, banyak suka duka cerita ya, kayak kita naik kapal ya. Dan kita sering menyebut bahwa rumah tangga itu adalah kita ibaratkan sebuah bahtera. Ya, namanya bahtera ya, ketemu ombak itu macam-macam gitu. Ada kalanya lautnya ombaknya tenang, ada kalanya ombaknya goyang-goyangnya sedikit, ada kalanya ombaknya tinggi, tapi ada kalanya juga badai. Dan buat saya luar biasa karena bisa dibilang saya baru keluar dari PMI Pondok Mertua Indah itu sekitar 4 tahun kurang lebih. Sebelumnya itu saya tinggalnya di PMI dan itu lebih luar biasa lagi gitu rasanya. Tadi yang seperti Bu kita ceritakan kan, ada faktor internal, ada faktor eksternal, ada faktor dari keluarga gitu ya. Nah, buat kami ya memang bagaimana bisa bertahan melalui itu semua adalah sebuah hal yang luar biasa. Alhamdulillah kami berdua bisa melewatinya. Ya tadi sih sejak awal kita berkomitmen untuk bagaimanapun yang namanya pernikahan itu menggabungkan dua keluarga besar gitu. Jadi bukan hanya dua orang insan yang bergabung, tapi menggabungkan dua keluarga besar di mana
pasti di dalamnya ada banyak hal yang mau nggak mau kita harus terima dan berusaha melaluinya gitu. Tuh, jadi apalagi dengan kondisi saya di awal-awal tinggal di PMI kan, itu lebih luar biasa lagi karena ya konfliknya gimana ya, dahsyat lah gitu, ceritanya panjang ya. Ada momen-momen yang sangat luar biasa dan itu jadi salah satu ujian juga bagaimana kami bisa bertahan gitu. Jadi konflik antara suami dengan mertuanya atau istri dengan mertuanya itu faktor yang memang mau nggak mau harus kita hadapi. Apalagi ketika kita sudah memiliki anak dan kita punya konsep tersendiri tentang pendidikan anak ya. Ketika kita konsep pendidikan anak kita berbeda dengan orang tua kita atau mertua kita, itu juga saya rasa banyak teman-teman yang mengalami. Tapi kuncinya lagi-lagi bagaimana kita gitu ya, terutama seorang suami sih, seorang suami bisa mempertahankan konsep keluarganya, identitas keluarganya, dan itu juga butuh support dari istrinya gitu. Apalagi ketika suami dengan mertua misalkan, istri harus support sekali gitu. Atau ketika istri juga menghadapi mertuanya, ya suami juga harus bisa membela dan menjaga kehormatan istrinya. Ya kurang lebih sih itu aja ya. Alhamdulillah itu tadi yang Bu Rita bilang, semakin lama usia pernikahan itu jadi ujiannya berganti dan rasanya semakin baik dan ya keajaiban Allah itu rasanya luar biasa gitu. Tolongan Allah itu datang. Bagaimana ketika kita mengawali semuanya dari nol, kemudian membangun, dan ya banyak hal-hal yang istilahnya kami berdua sendiri nggak nyangka lah sampai sejauh ini perjalanan kami gitu ya, bisa hampir tiap tahun edu trip ke luar negeri gitu ya bareng sekeluarga gitu. Ya. Kurang lebih begitu dari saya. Baik. Nanti mungkin bisa di sesi tanya jawab. Baik. Ya. Terima kasih untuk Bu Rita dan juga Pak Sahid atas pengantarnya. Tapi saya sendiri sepertinya belum menemukan titik titik temu atau sebuah kesimpulan mengenai pernikahan yang sudah berlangsung lama atau 15-20 tahun itu luar biasa ya. Berarti ketika memang sudah memiliki anak, biasanya anaknya sudah melewati masa akil balik gitu, atau sudah beranjak dewasa mungkin seperti itu. Nah, ini poin ini yang belum sebetulnya belum didapat secara rinci gitu ya. Tadi masih secara global. Tapi untuk para peserta yang lain, ayah bunda lain yang ingin bertanya, saya beri waktu 10 menit dari sekarang, mangga. Ya tadi, kenapa tadi tidak membahas tentang pendidikan anak ya, masih akil balik, karena saya pikir yang disampaikan sesuai dengan tema besarnya ya, mengelola konflik
konflik mereka dengan optimis gitu. Mungkin ini Pak Sahid ada beberapa poin ketika makin panjang perjalanan, ada beberapa fase di mana kejenuhan ada itu ya, makanya di adaptif itu kita akan melihat bagaimana keseriusan kita mengelola rumah tangga nggak stuck gitu, begitu aja. Jadi kalau dulu misal saya kan nikah dijodohin sama guru ngaji gitu ya, jangan nanya dulu jatuh cinta gimana, orang nikah pertemuan pertama kedua langsung nikah ya, ta'aruf aja nggak ketemu gitu. Jadi pertemuan pertama itu waktu khitbah, lalu habis 55 hari kemudian baru menikah. Problemnya apa gitu? Jadi memang setiap orang itu problemnya pasti karakternya beda-beda, jadi masalahnya juga beda-beda gitu. Nah, jadi kalau orang lain mungkin pacaran dulu atau ta'aruf mandiri, ya sekarang ada apa sih, karantina mandiri ya, ada ta'aruf mandiri, saya enggak kan. Jadi ketika hal-hal seperti itu terlewati, maka awal nikah juga ujiannya ujian dakwah. Saya ditinggal ke Ambon, lalu ketemu 9 bulan kemudian, lalu nanti pergi lagi kemana suami, gimana ditugaskan oleh jamaah. Lalu kapan pacarannya? Sekarang justru ketika kata tadi Buhana nanya gimana konflik akil balik dengan anak, itu ada ujian tersendiri. Anak itu setiap fase punya ujiannya. Kita tuh waktu kecil lelahnya agak gede lelah pikiran. Nah kalau udah akil balik, lelahnya ujiannya beda lagi. Nah justru kalau fase di pernikahan itu ya gimana Pak? Tadi bisa pacaran lagi setelah anak yang gede bisa masuk adiknya. Nah itu ketika hal-hal seperti itu terjadi apa? Biasanya ada di situ juga. Nah itu kejenuhan. Lalu ada fase di mana orang suami merefreshnya dengan cara apa, perempuan dengan cara apa, itu nggak ketemu gitu. Nah misalnya saya punya teman yang curhat gini, suaminya naksir temen ngejimnya, itu di usia pernikahan mereka 25 tahun. Bayangkan, di 25 tahun laki-lakinya naksir sama perempuan di tempat gym. Perempuannya caranya malah pakai cadar. Cadar itu sunnah. Ternyata yang diinginkan suaminya adalah istri yang seperti apa? Nah itu yang nggak klop gitu. Istrinya menunjukkan kesolehan dengan makin tertutup, suaminya justru nyari orang perempuan yang makin kelihatannya bugar gitu secara fisik. Nah hal-hal seperti itu sebenarnya di usia pernikahan tertentu, orang-orang yang dulunya bukan orang-orang yang tidak soleh ya, justru orang-orang yang sangat lurus gitu ya, menemukan keidealan yang dulu ditunda, lalu sekarang dia ingin cari gitu. Dia ingin menemukan. Ketika sudah menemukan kepada pasangannya, maka dia akan lari kepada orang lain. Hal-hal seperti itu bisa menjadi pemicu. Dan jangan heran itu di usia pernikahan yang sudah 20 tahun ke atas itu terjadinya. Gitu. Dimana orang-orang kayaknya udah bau tanah. Nah, tetapi itulah kadang-kadang orang-orang yang sudah punya kesenggangan waktu, itu ujian kuatnya, ujian apa itu akan lebih tinggi lagi dengan orang-orang yang memang disibukkan berpikir dan hatinya. Oke. Kita fokus ke itu dulu ya, pernikahan dulu ya. Betul. Biasanya Umi kalau rentang usia 15 sampai 20 tahun atau lebih gitu ya, konflik dominan yang paling sering dihadapi itu kira-kira seperti apa atau apa aja gitu? Ya, yang jelas karena stamina-nya perempuan menurun, mendekati menopause gitu dan sebagainya. Sementara laki-laki tidak mengalami itu. Itu kalau dari sisi fisik. Maka perempuan harus menjaga stamina juga agar bisa mengimbangi suami-suaminya yang memang secara fisiknya
tidak mengalami penurunan hormon seperti perempuan ya. Perempuan itu karena hormon tertentunya menurun, maka berkaitan juga dengan pengapuran dan sebagainya. Itu mungkin nanti Bu Amel juga bisa menguatkan ya bagaimana usia-usia tertentu sebenarnya kita harus, perempuan itu harus menyiapkan antisipasi untuk usia-usia. Jadi bagaimana suami, makanya kan ada kan tadi itu dikirim sama Bu Amel, Bu Noni, suaminya masih kuat bosnya di belakang, istrinya disiapin yang udah ada kursinya di depan. Itu fakta gitu. Saya lebih banyak dipijitin suami daripada saya mijitin suami di usia sekarang. Atau udah tanya Bu Hani ya, kalau saya udah begitu. Jadi secara fisik saya melemah dan suami saya yang sekarang lebih banyak dipijitin. Dulu makanya suka bikin, dulu Umi suka pijitin Abi gitu. Saya bilang dulu kaki tangannya nggak kaku, nggak sakit, sekarang udah mulai gitu. Memang ada terjadi penurunan gitu. Itu secara fisik. Maka ketika menurun di satu sisi, ya harus dikuatkan hatinya. Gitu. Hatinya semakin dikuatkan. Lalu pikirannya juga biar fresh. Pikiran itu salah satunya adalah bukan apa ya gitu. Diuji ekonomi, artinya kita harus mikir gitu. Naikkan ekonomi dan barang-barang. Dulu di zaman muda pernikahan itu kan kita masing-masing, saya ngerjain apa, suami ngerjain apa. Dengan ujian ekonomi, justru itu ada cara Allah mendekatkan kita gitu. Kalau saya ini usia 18 tahun pernikahan atau 19 tahun pernikahan, ekonomi menurun sekarang. Nah, disitulah suami mendorong saya mendekap suami, kita bareng-bareng gitu. Apa yang bisa kita lakukan, dan itu tadi ekonomi eksternal kan sebenarnya, terus fisik internal. Hatinya itu harus dikuatkannya. Jadi banyak barang-barang gitu. Baik, cukup Umi. Kalau dari pandangan Pak Sahid sebagai seorang suami gitu ya, pernikahan di atas 15 tahun itu kira-kira konflik yang biasa terjadi itu apa Pak? Dalam pandangan seorang bapak atau seorang suami? Saya belum di atas 15 tahun. Saya belum di atas 15 tahun, baru pas 15 ini. Ya, kira-kira di pas 15 tahun ini. Tar. Ya, kalau di pasal 15 tahun ya, sebetulnya kalau di kami sendiri konflik yang sering terjadi sih ya masih terkait, ya alhamdulillah kalau karena sama-sama kita sudah nyebur di dunia pendidikan gitu ya. Jadi kalau tentang pendidikan anak sih alhamdulillah nggak ini ya. Gue paling saya bingung kalau ditanya gitu. Karena konfliknya dulu kalau saya sih ngerasa paling seringnya ini aja sih. Bagaimana berkomunikasi yang baik gitu ya. Soal komunikasi. Karena kadang ya sering juga dibahas gitu ya, bahwa komunikasi laki-laki dengan perempuan itu sering kali salah dimengerti lah gitu. Kadang maksudnya A, katanya maksudnya B gitu. Oke, baik Pak. Karena keterbatasan waktu, durasi, kita coba sudahi dulu untuk sesi teman belajar yang pertama. Kemudian kita akan masuk ke sesi teman belajar yang kedua, yaitu di rentang pernikahan usia 10 hingga 15 tahun. Oke.
sebelumnya ada Mbak Yarda dan juga Bun Amel. Sekilas tentang Mbak Yarda. Beliau bergabung di Hebat sejak 2016, kemudian pernah menjadi fasilitator di Surabaya, kemudian pernah menjadi koordinator matrikulasi 5 di pengurus pusat tahun 2017, kemudian pernah menjadi tim divisi SDM pengurus pusat, menjadi tim think tank-nya pengurus pusat, kemudian sekretaris di pengurus pusat, dan juga yang terakhir sampai sekarang adalah sebagai koordinator divisi SDM dan kaderisasi pengurus pusat. Kemudian ada Bun Amel, bergabung di Hebat sejak 2015 sebagai fasilitator DKI Jakarta, pernah juga menjadi fasilitator di Bekasi Raya, kemudian pernah menjadi divisi ekonomi dan sosial di pengurus pusat Hebat, dan yang sekarang menjadi bendahara di pengurus pusat Hebat. Baik, untuk waktunya 10 menit kami persilahkan dulu. Silahkan Bun Amel dan juga Mbak Yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran nggak ya, Mbak Ana? Dengar Bun jelas. Dengar ya. Sebenarnya nih pertama harusnya Mbak Yarda nih yang mau bicara. Nah, Mbak Yarda, siapa duluan? Nggak apa deh, terserah, sama aja kok. Boleh Mbak Amel dulu, boleh aku, terserah. Tadi ini sih sinyal lagi putus, nggak stabil. Ini lagi ganti. Ya udah, sesuai aja Mbak Yarda duluan, nanti aku yang kedua ya. Oh gitu, ya boleh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar ya, soalnya saya lagi pakai handphone. Tadi ada sedikit kesalahan teknis, jadi mohon maaf kalau tadi saya agak hilang. Saya diminta untuk berbagi tentang manajemen konflik rumah tangga rentang usia 10 sampai 15 tahun. Mungkin yang akan saya sampaikan di sini bisa dibilang bukanlah sesuatu hal yang baru, tapi bisa jadi ini adalah sesuatu yang fundamental, yang harus kita yakini. Kemudian, izinkan saya hanya berbagi sedikit insight, yang semoga bisa sama-sama kita ambil hikmah ya. Jadi, saya teringat waktu zaman saya kuliah dulu, guru saya tuh pernah berkata begini tentang pernikahan. Beliau berkata bahwa pernikahan adalah kita seperti memasuki sebuah pintu dan kita tidak akan bisa kembali lagi. Gitu kan. Jadi waktu itu yang bayangan saya yang usia masih belasan, belum 20 tahun, dengar kata-kata kayak gitu, wah, kayaknya pernikahan ini gimana gitu ya. Apa namanya? Sesuatu yang kita harus benar-benar komitmen di dalamnya, gitu kan. Kemudian di kesempatan berbeda, beberapa tahun setelahnya, ada seorang guru saya lain berkata bahwa pernikahan itu jika diibaratkan dengan bilangan matematika, pernikahan itu 1 ditambah 1 bukan sama dengan 2, tapi 1 ditambah 1 itu sama dengan 1 yang sempurna. Jadi kalau dalam rumus kimia, karena saya dulu kuliahnya teknik kimia ya, agak disambungin dikit. Suami, istri, kalau diibaratkan unsur suami, unsur istri, kalau udah ketemu, itu jadi sebuah senyawa. Yang namanya senyawa kimia itu kan bergabung menjadi satu, membaur. Jadi benar-benar, apa ya, kalau kita mau buat sirup, ada air putih, ada sirup warna merah, diaduk, jadi yang air yang awalnya putih jadi warna merah dan rasanya manis, sudah nggak ada rasa air putih lagi gitu. Dan
apa namanya, dalam sebuah senyawa kimia pasti akan terjadi yang namanya reaksi-reaksi. Nah itu Pak Kasman, terjadi reaksi. Jadi dalam suatu senyawa kimia pasti ada reaksi-reaksi. Nah reaksi-reaksi ini beragam. Ada yang namanya reaksi yang semakin melekatkan antara suami dan istri, ada juga reaksi-reaksi yang itu justru membuat kita terkadang harus sedikit jauh atau sedikit diam, mengambil jeda dan segala macam gitu kan. Dan suatu ketika guru saya yang lain mengatakan, wah guru saya banyak ya ternyata ya. Tadi ngomong soal guru-guru. Guru saya mengatakan bahwa sebenarnya dalam setiap rentang usia pernikahan itu ada tantangannya sendiri-sendiri gitu kan. Dan karena apa namanya, setiap individu itu unik, saya meyakini bahwa setiap keluarga punya tantangan sendiri-sendiri dalam menjalani pernikahan mereka gitu kan. Ada yang mungkin apa namanya, usia pernikahan 2 tahun udah punya visi misi gitu kan. Tapi ada juga yang usia 15 tahun baru menemukan visi misi gitu. Jadi berbeda-beda. Ada juga yang kayak tadi Pak Sahid baru setelah 15 tahun baru usia 11 tahun udah punya rumah sendiri gitu. Ada juga yang mungkin baru nikah udah bisa punya rumah sendiri. Jadi saya rasa tidak ada standar baku sih antara permasalahan yang dihadapi oleh orang satu dengan orang lain. Karena segala permasalahan yang dialami oleh rumah tangga yang satu dengan rumah tangga yang lain harus kita yakini bahwa itu adalah bagian dari takdir Allah dan sesuai dengan tingkat apa ya, ujian masing-masing, kadar masing-masing, kepantasan masing-masing pasangan gitu kan. Nah, bagaimana caranya kita bisa melewati reaksi-reaksi kimia yang begitu beragam itu gitu kan. Nah yang fundamental dari semua ini adalah kita kembalikan lagi kepada niat awal kita dulu menikah itu seperti apa gitu kan. Jadi seperti saya misalnya ketika saya sedang down atau ada sesuatu yang kurang saya harapkan, saya pasti ingat kan kontemplasi lah. Bertanya kepada diri sendiri, inget-inget dulu-dulu kenapa sih aku nikah gitu kan, apa sih niatnya gitu kan. Karena ketika kita kembalikan semuanya kepada niat, insya Allah yakin Allah itu akan ngasih ridho dalam hati kita masing-masing gitu kan. Karena kan niat itu bagian dari sebuah keimanan. Keimanan sama Allah bahwa Allah tuh nggak akan pernah ngasih kita kondisi kayak gini kalau kita nggak pantas gitu kan. Ya, untuk selanjutnya hal-hal yang saya rasa itu sih yang cukup fundamental yang harus kita pahami. Dan karena masing-masing keluarga unik, saya yakin setiap keluarga punya cara masing-masing dalam menyelesaikan konflik-konflik yang sedang dihadapi. Dan apapun itu, kuncinya cuma satu sih, kita percaya. Selama kita masih percaya sama suami kita, selama kita masih percaya sama istri kita, selama kita masih memberi kepada suami kita, selama kita masih memberi kepada istri, menerima, insya Allah semua itu bisa dilalui dengan baik. Ya, cukup sekian dari saya. Silakan Mbak Amel kalau mau nambahin. Silakan, Bun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama kalinya saya ngobrol di depan agak banyak orang kayaknya. Jadi saya mau perkenalkan diri dulu ya, Bun Hana, boleh ya? Silakan, boleh. Ya, Singkat aja. Iya. Jadi saya adalah Bunda Amel yang mungkin sebagian orang udah sering dengar namanya dulu. Kalau dulu tuh seringnya di bagian Ekosos ya, yang untuk dana sosial. Jadi nama-nama saya mungkin udah sering ada nama Bunda Amel, cuman jarang lihat. Jadi sekalian kenalan sama teman-teman semua yang ada dari Dumai, saya lihat dari Tangerang dan lain-lain, salam kenal. Kemudian yang kedua, saya juga ingin mengucapkan dulu di era pandemi COVID ini, untuk selalu menjaga diri, kesehatan untuk kita semua. Karena, nggak dipungkiri ya, virus COVID ini udah semakin, meluas. Mungkin ada sahabat kita,
saudara, keluarga, bahkan diri kita sendiri mungkin yang terkena virus COVID, insya Allah Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kelapangan hati dalam menerimanya, dan Allah jadikan ini ujian sebagai penggugur dosa-dosa kita gitu, karena memang banyak banget yang sudah kena COVID ya. Kemudian baru masuk yang ketiga ini adalah yang masalah temanya manajemen konflik. Kalau tadi Bun Hana di awal menyampaikan ada 8 faktor penyebab konflik, seperti penghasilan, anak, seks, dan lain-lain itu. Saya yang sudah Desember kemarin 14 tahun pernikahan dengan suami, itu kayaknya hampir semua pernah merasakan 8-8-nya itu gitu ya. Dan apa, hampir semuanya deh, hampir 8-nya tuh udah pernah gitu. Tapi yang jadi kunci buat saya sama suami gitu, kenapa sampai bertahan ya, sampai sejauh ini masih, bahkan makin enak sih sekarang komunikasinya, ya itu kuncinya di komunikasi. Kalau saya dan suami ya, di keluarga kita tuh komunikasi. Komunikasinya gimana? Ya itu, yang seperti udah sering kita pelajarin bareng-bareng di Hebat, kita harus tahu bahasa cinta ya. Kalau Pak Sahid tuh suka ngomong bahasa cinta, Bunda Umi dulu sering ngomong bahasa cinta. Itu sih kalau kuncinya kalau untuk di keluarga kami, teman-teman. Jadi yang harus bisa tersampaikan, kalau dulu seringnya, saya kan perempuan tuh suka gengsi kalau mau ngomong, mau minta dibeliin A, maunya kemana mana dulu gitu ngobrolnya. Tapi kok nggak nyampe-nyampe juga ya di suami, kok nggak bisa nangkep gitu ya kemauan kita. Nah, belajar begitu, terus kok nggak nangkep-nangkep, ya udah deh akhirnya ganti pola gitu. Jadi sebenarnya sih kalau yang tadi Bu Yarda bilang, dari tahun seberapa panjang usia pernikahan, masalah mah bisa gonta-ganti gitu. Bisa kalau dari 1 sampai 8 yang tadi Bun Hana katakan, bisa bolak-balik aja sih di situ. Cuman gimana cara kita, jadi kita kayak punya keterampilan gitu dan punya pelajaran baru setiap permasalahan yang mampir di kehidupan rumah tangga saya dan suami, itu setiap ada masalah kok kayak Allah kasih kayak punya ilmu baru gitu untuk kita memperbaiki kehidupan kita di masa yang akan datang gitu. Kalau, contohnya itu tadi, saya udah nggak pernah nyindir-nyindir suami lagi sekarang, to the point aja, misalnya mau apa, ngomong gitu, dan ternyata suami saya tuh senang digituin. Jadi, emang suami tuh mungkin yang laki-laki nanti bisa ngobrol, para ayah ya, emang sukanya digituin, maksudnya to the point aja maunya apa, atau kayak suka kayak kita gitu perempuan suka yang, tengsin gitu ya, mau ngomong langsung, yang diinginin gitu, jadi suka muter-muter, tapi akhirnya malah menimbulkan konflik. Nah, dari situ saya belajar sih jadinya, oh ya udah berarti tipe suami saya adalah tipe yang langsung to the point aja gitu. Terus masalah dari 8 masalah itu tadi, kalau mau patokannya itu gitu ya, dan memang sih kebanyakan itu ya, terus tadi Bunda Rita juga menyinggung masalah laki-laki, fisiknya lebih kuat gitu ya. Memang secara hormon, memang benar gitu ya, laki-laki itu lebih stabil gitu dibanding perempuan gitu. Makanya juga kenapa mungkin di agama kita juga mungkin ada poligami ya, mungkin ada hubungannya juga dengan itu gitu kan, karena sudah tidak bisa, memberikan yang terbaik untuk suaminya gitu ya. Tapi di zaman sekarang ini pengalaman saya, Eee, banyak yang curhat juga sama saya gitu ya, nggak tahu kenapa suka curhat sama saya, ini banyak yang malah laki-lakinya yang sudah, tidak sanggup gitu untuk menjalani perannya sebagai seorang suami, memberikan nafkah batinnya gitu kepada istri. Itu juga mungkin yang perlu dibahas di sini, saya nggak mempunyai kemampuan itu ya, gimana caranya sehingga akhirnya terjadi perceraian, dan itu dua kasus atau 3 kasus yang saya temui itu memang pernikahannya di atas 15 tahun. Memang di usia-usia pernikahan di atas, itu ya, Bu Rita mungkin yang lebih banyak kasus seperti itu juga. Ya memang itu sih, yang tadi udah dibahas, itu terus pesan suami saya ngobrol sama suami saya, beliau minta disampaikan untuk teman-teman yang dulu kami itu menikah usia masih 24, 25 tahun, di mana ego masing-masing dari kami itu masih tinggi banget.
saya bahkan mengelola konfliknya itu susah untuk diatur, sayanya gitu ya Mas suami. Tapi berjalan seiringnya waktu, kita ya itu tadi ya karena komunikasi, karena kita juga mau belajar, mendengar sharing dari teman-teman, dari sahabat, dari komunitas, akhirnya kita jadi memiliki pola sendiri ya, maksudnya yang tadi dibilang keluarga itu kan unik gitu. Jadi keluarga saya adalah dari saya dan suami saya yang masing-masing dibesarkan dengan kebiasaan yang berbeda gitu. Jadi bagi teman-teman yang menikah pada usia masih muda itu wajar kalau misalnya masih ego-egoan, tapi ya ingat aja nanti seiring berjalannya waktu itu insya Allah akan lebih baik, asalkan ada komunikasi yang baik, kepercayaan yang baik. Itu aja yang mungkin yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Silakan Bun Hana. Baik, terima kasih untuk pemaparannya dari Bun Amel dan juga Mbak Yarda. Tadi ada pertanyaan dari Bun Kartika dari Tegal. Apakah masih mau interaktif di sini? Biar saya invite. Kalau via chat aja atau gimana, Bun? Ngomong langsung nggak apa-apa, Bun. Oh, oke. Oke, bentar, Bun. Sekarang ya? Iya, sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin bertanya ya. Sebetulnya titipan pertanyaan gitu, Bun. Tadi kan saya sedikit menyimak awalan yang disampaikan Bunda Rizky tentang berapa tadi ya? 8 ya, Bun ya? 8 penyebab konflik ya? Iya, betul. Kalau KDRT itu masuk di konflik yang mana ya? Penyebab yang mana gitu? Oh, tentang KDRT. Yang sedang saya hadapi gitu. Dan jujur saya juga bingung gitu ketika ditanya apa yang harus dilakukan gitu ya ketika 10 tahun usia pernikahan dan memang 10 tahun itu KDRT-nya tidak berhenti gitu. Apa yang harus dilakukan gitu? Apakah memang harus menempuh jalan perceraian atau bagaimana gitu? Baik. Barangkali bisa dikasih pandangan gitu bahwa dalam mungkin 3 tahun terakhir ya, saya bertemu istrinya gitu 3 tahun terakhir, saya coba temenin gitu. Tapi sepertinya suaminya tidak banyak berubah dan saya pribadi khawatir karena ketika saya tanya yang dipukul tuh bagian kepala, Bun. Saya khawatir sih, saya khawatirnya ada kenapa-kenapa gitu dan saya khawatir dengan anak-anaknya. Kebayang ya, Bun ya? Itu aja sih. Iya. Jazakallah khairan. Baik, terima kasih untuk Bun Kartika pertanyaannya. Dari keempat teman belajar yang tadi, ada yang ingin menjawab? Memberikan pandangan mungkin? Saya boleh, Bun Hana? Dari dokter dulu. Oh iya, silakan Bun Amel. Ya. Ini berbagi pengalaman aja ya. Beberapa kali saya menghadapi juga situasi seperti itu, ada teman saya juga gitu. Sebenarnya kalau KDRT ini banyak penyebabnya, harus dicari tahu dulu penyebabnya sebenarnya apa. Saya sharing masalah KDRT sahabat saya. Sahabat saya itu menjalani KDRT, sahabat saya kebetulan sesama dokter juga ya, teman sejawat. Ini sudah terjadi waktu saya sekitar 2007 atau 2006 ya kejadian ini gitu. Jadi dia ini mengalami KDRT karena nggak punya anak gitu. Maksudnya karena belum dikaruniai anak oleh Allah, sehingga membuat kesibukan teman saya dokter sibuk, super sibuk gitu. Suaminya juga sebagai pokoknya super sibuk juga. Jadi setiap di rumah tuh udah nggak ada apa-apa gitu, tinggal udah capeknya aja gitu.
Jadi sampai akhirnya tahun 2009 dia ambil anak. Dari masih keluarga juga. Sejak saat itulah KDRT-nya itu benar-benar berkurang. Tadinya tuh kita kalau ketemu di tempat praktek, teman saya bonyok-bonyok mukanya, wajahnya, kakinya tuh semuanya rusak gitu ya wajahnya gitu. Kita sampai udah, dan dia menceritakan dengan santainya, gue habis ditonjokin nih, habis ini gitu. Kita ngedengernya udah gemes ya, yang namanya teman, apalagi kita ngerti ya sedikit-sedikit karena dulu kita pernah ada pelajaran forensik. Di forensik itu kita bisa menuntut si suami ini karena melakukan KDRT dan ada buktinya, masih ada buktinya. Tapi teman saya ini tetap bertahan. Bertahannya karena alasannya waktu itu menjaga nama baik keluarga saat itu gitu. Dan kita terus mengajak dia mendekatkan diri sama Allah, itu aja yang bisa kita lakukan gitu kan. Sampai akhirnya dia mendekatkan, ya maksudnya Allah jawab mungkin ya dengan cara, ya udah kamu ambil anak deh coba gitu. Akhirnya dia ambil anak sejak 2009 dan sampai sekarang alhamdulillah KDRT-nya tuh hilang. Bahkan mereka berdua menjadi pasangan yang harmonis, yang kita bikin ngiri gitu, karena teman saya suka share-share kan kegiatan dia apa gitu. Jadi saya rasa setiap KDRT itu permasalahannya beda-beda. Harus dicari tahu dulu penyebabnya apa. Apabila memang masih bisa diperbaiki, tapi kalau ada juga KDRT yang penyebabnya adalah memang psikologis dari si suami. Mungkin suaminya harus diterapi dulu dan lain sebagainya. Itu aja sih sharing dari saya. Mudah-mudahan bisa jadi masukan nanti. Ya, baik. Terima kasih untuk pandangannya, Bu Amel. Berarti sebenarnya kita harus mencari tahu penyebabnya dulu gitu ya. Jadi sebelum kita mencarikan solusi, kita harus tahu dulu akar penyebabnya itu apa, sehingga kita bisa menemukan langkah yang tepat untuk menindak atau mengambil solusi dari permasalahan itu. Ya. Baik, sebentar. Ini ada ada tambahan. Pola asuh ayahnya suami dari kecil yang suka dipukul-pukul dan dibanding-bandingkan, akan tetapi suami sendiri tidak merasa dia sakit, sehingga cenderung menolak untuk diobati. Ini kayaknya ada faktor inner child mungkin ya dari sang suami, sehingga dia bisa memperlakukan sang istri seperti itu gitu. Nah, ini mungkin penyebab utamanya yang harus di healing dulu rasa rasa masa lalunya. Jika memang ini mungkin lebih bisa diatasi, insya Allah mudah-mudahan rumah tangganya juga bisa lebih terselamatkan seperti itu. Baik, karena durasi waktu, kita masuk ke teman belajar yang ketiga. Langsung aja ya. Di sini ada Kang Fer. Singkat dari Kang Fer itu sebagai bergabung di Hebat sejak 2015, pernah menjadi fasilitator di Bandung Raya, dan saat ini menjadi fasilitator di Hebat Depok. Kemudian satu lagi ada Bunda Ulfah, bergabung di Hebat sejak 2015, kemudian menjadi fasilitator di Hebat Banyumas, menjadi korwil juga di Hebat Banyumas, menjadi tim divisi ekonomi dan ekonomi sosial di Hebat pada tahun 2017 hingga 2019, dan hingga sekarang menjadi koordinator divisi amal dan usaha Hebat. Baik, untuk Kang Fer dan juga Bun Ulfah, waktunya dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya mungkin ya saya paling anak bawang mungkin di sini ya. Usia pernikahan 2 tahun. Jadi mungkin izin share duluan ya Teh Ulfah. Jadi tadi kata Teh Hana bilang saya ikut Hebat 2015. Ya jadi alhamdulillah udah dapat banyak input, ilmu dan cerita pernikahan dari zaman jomblo, dari zaman dibully-bully sama itu di Bandung dulu sampai di Depok di awal sebelum nikah. Jadi dari
situ yang akhirnya dari saya pribadi dapat banyak masukan sih, salah satu terkait konflik ini yang sebenarnya saat ta'aruf dengan istri salah satu topik yang dibahas. Nah, yang saya sempat baca buku sih, jadi konflik itu berulang. Maksudnya biasanya ada satu riset yang seringkali pasangan itu mengalami konfliknya itu bertahun-tahun itu sama. Yang habis waktu ta'aruf dulu kan bahas talent mapping saya sama istri, terus yang lihat talent mapping saya lihat talent mapping istri, terus habis itu dilihat, oh kemungkinan pola konfliknya bakal ada di sini, dan ternyata habis 2 tahun itu emang kejadian kayak gitu. Jadi kayak tadi ya bahasa cinta juga, terus yang lainnya lagi juga MBTI ya, semacam itu cukup lumayan berguna, terus yang lainnya lagi pertama kebutuhan emosional suami sama istri yang beda-beda ya. Saya sebagai laki-laki yang pengen dihormati, yang pengen wibawanya dijaga di depan orang lain, sementara istri yang pengen merasa selalu dicintai, yang biasanya dari 2 tahun ini sih ya kalaupun ada konflik ya berulang-ulang. Terus yang lainnya lagi ya terkait bakat ya, sifat-sifat kami berdua yang waktu itu, oh kayaknya kemungkinan konfliknya di sini nih, yang kejadian di sini. Tapi dan memang ya 2 tahun terakhir ya ketika ada konflik ya seputar itu, konfliknya kemungkinan berulang-ulang. Cuma di 2 tahun ini ya tingkat apa ya? Ya saya sama istri itu sama-sama keras kepala sebenarnya orangnya. Soalnya sama-sama keras kepala. Jadi kalau lagi konflik ya sama-sama keras juga. Jadi akhirnya dari situ akhirnya solusinya buat kami berdua, yang pas buat kami berdua itu bukan ada satu yang ngalah, tapi memang lebih ke gimana kita di kondisi kami berduanya di kondisi yang sedang konflik sekalipun, kami ini tetap berusaha, oh kira-kira apa nih kebutuhan emosional pasangan yang kira-kira nggak terpenuhi, karena biasanya apa yang diomongin tuh kadang bukan inti masalahnya. Jadi begitu kebutuhan emosional terpenuhi, bahkan walaupun inti masalah apa yang diomongin nggak teratasi ya, atau di saat itu nggak teratasi, nah itu justru jadi lebih tenang dan akhirnya bisa diobrolkan habis itu. Baru setelah tenang, kebutuhan emosional terpenuhi, kebutuhan emosional saya terpenuhi sebagai laki-laki, kebutuhan emosional istri terpenuhi, saya untuk dijadikan sebagai pemimpin, istri untuk merasa dicintai, diurus sama suami, begitu terpenuhi di pernikahan kami sih, itu yang membuat konflik itu jadi terasa apa ya pas lagi konfliknya sih ngerasa cukup tegang mendebarkan ya, tapi kalau ya lumayan dapat roller coaster Dufan murah di rumah daripada ya pagi pandemi gini ya nggak bisa ke Dufan, ya dapat juga tuh pengalaman menegangkan di rumah tangga yang ya kami syukuri ya konflik ini ya tanda bahwa kami masih peduli sama pernikahan ini. Jadi sampai akhirnya ketika hal-hal yang nggak mengenakan ya kami sampaikan. Terus yang lainnya lagi juga ya pelajaran yang kami dapat sih, kalau kami menikah itu ya salah satunya bukan hanya memilih pasangan, tapi memilih konflik yang akan kami hadapi bertahun-tahun. Karena ya emang dirasain, ya kemungkinan ya prediksi saya sih, jadi bakat nomor 1 saya futuristik. Jadi kemungkinan sih saya lihat ya konfliknya seputaran itu. Dan karena sama-sama manusia yang banyak khilafnya, jadi walaupun udah tahu lubangnya ada di situ ya masuk lagi. Terus tapi ya jadi ya itu sih yang kami rasakan, ya pernikahan, memilih menikah dengan seseorang itu memilih konflik yang akan kami hadapi. Dan sebagai laki-laki mungkin saya perlu belajar, ini yang saya benar-benar perlu belajar itu memang kebutuhan emosional perempuan itu apa saja. Karena saya tipe secara naluriah, saya di kehidupan sosial itu orang yang sangat cuek banget sama orang. Sementara istri itu paling nggak secara bakat paling nggak senang kalau dicuekin. Dan di situ karena di satu sisi istri belajar, oh kalau suami lagi cuek itu bukan karena itu, tapi memang secara pola berpikir alaminya tuh ya begitulah
Sementara di saya juga saya belajar pelan-pelan untuk itu ya, memenuhi kebutuhan emosional istri yang memang orangnya sangat sosial, dan dari situ kebutuhan emosional untuk bersosialisasi terutama dengan pasangan, dengan suami, itu yang memang harus dipenuhi. Gitu ya, mungkin itu ya. Lanjut ke Teh Ulfa, Mangga. Mangga, Bun. Putus-putus suaranya. Coba nggak pakai ini ya. Terdengar sekarang? Ya, kedengar. Masih putus? Oh iya. Kalau tadi dari Kang Fer yang usia pernikahannya 2 tahun, tapi sudah mempersiapkan ilmu gitu ya, demikian lama. Kalau dari saya, sebelum menikah juga saya sempat gitu ya, mencari tahu, ikut sekolah pranikah. Lalu mencoba juga membayangkan kira-kira konflik apa yang akan saya temui. Ternyata apa yang saya bayangkan beberapa ya memang ada yang sama. Tapi terutama kalau yang saya alami ketika awal pernikahan, pernikahan saya sekarang di Januari ini insya Allah menginjak 7 tahun pernikahan. Yang saya rasakan di awal konflik yang ada di awal pernikahan itu adalah yang pertama adalah kayak kaget budaya yang berbeda gitu. Jadi ketemu suami dengan latar belakang pendidikannya, keluarganya, model pendidikannya mungkin berbeda, budaya di lokalnya berbeda, itu sempat bikin agak kaget juga gitu. Terus satu hal lain lagi adalah saya sebagai anak pertama gitu ya, sulung yang biasanya di rumah itu istilahnya jadi raja gitu ya, yang suka mengatur. Nah, setelah menikah itu saya harus menempatkan diri saya tuh harus diatur suami. Nah, itu adalah menurut saya itu berat gitu ketika di awal. Dan memang seperti yang Bu Yarda tadi bilang, bagaimana kita bisa melalui konflik itu ya kita harus ingat lagi apa niat kita menikah. Tuh. Kalau konflik besar yang pernah saya rasakan sih, pertama tadi ya kaget budaya gitu. Terus beradaptasi dengan keluarga suami. Terus kemudian pola komunikasi, terus menempatkan diri sebagai makmumnya suami, gitu sih. Dan bisa melalui itu semua ya memang selalu ingat kembali gitu, apa pernikahan kita ini tujuannya apa, niatnya apa, dan insya Allah masalah itu bisa dilalui. Terus kalau tadi Kang Fer bilang kan, Kang Fer apa Bu Amir yang bilang tadi sebelumnya, ada yang bilang gini, ketika kita mencari itu bisa jadi punya ilmu baru gitu ya, naik tingkatnya. Kalau saya justru merasanya gini, karena ketika kita awal pernikahan itu kami sama-sama haus informasi gitu, haus belajar. Justru ketika belajar ilmu baru, kita menemukan ujian baru gitu. Jadi untuk siap-siap belajar ilmu baru, kita harus siap-siap menemui ujian yang baru. Begitu sih yang sempat benar-benar kerasa banget di usia awal pernikahan itu, beradaptasi dan bisa dibilang tsunami informasi. Dan saya bersyukur bisa ketemu komunitas hebat, karena di sini yang tadinya sebenarnya saya tegang gitu, gimana ya, nggak rileks, kok saya ngerasa keluarga saya belum jelas gitu, nanti mau jadi apa ya gitu, belum benar-benar menemukan visi misi yang rigid bisa tertulis, diverbalkan. Nah, ketemu komunitas hebat lebih relax, optimis. Gitu sih yang saya alami di usia pernikahan yang baru 7 tahun ini. Gitu. Begitu Bu Hana. Baik. Jadi memang untuk usia pernikahan yang masih di bawah dari 10 tahun, konflik yang sering muncul itu masih seputar emosional gitu ya, masih seputar komunikasi gitu, yang masih mencari-cari komunikasi seperti apa yang efektif gitu ya. Mungkin tadi Bun Amel di awal sempat cerita
bagaimana cara dia ingin minta sesuatu tapi muter-muter dulu gitu. Memang di usia 0 sampai 10 tahun pernikahan masih fase-fase mencari, belum tentu dalam 10 tahun ini bisa ketemu gitu ya, bahkan bisa lebih gitu. Tapi di usia 0 sampai 10 tahun ini rasa-rasanya memang hampir semua atau bahkan semua pasangan masih dalam proses mencari-cari atau meraba-raba seperti apa sih suami saya ini atau seperti apa sih aslinya si istri saya ini gitu ya. Sehingga memang dibutuhkan komunikasi yang luar biasa intens, luar biasa hangat, kemudian juga manajemen emosional yang bagaimana caranya supaya kita antar pasangan itu tidak selalu memikirkan ego masing-masing gitu, karena kan usianya masih apalagi yang masih di bawah 5 tahun ini masih butuh sangat belajar mendalami karakter masing-masing gitu ya. Belum lagi nanti ketemu tadi faktor suku, faktor budaya dan seterusnya ini juga kalau tidak bisa diketemukan atau diklikkan dalam waktu sesegera mungkin, ini akan menjadi konflik yang terus berulang kalau kata Kang Fer tadi. Saya sendiri pun di usia pernikahan 9 tahun masih tetap sama Kang, masih suka terjerembab di konflik yang itu lagi gitu. Padahal udah coba keluar, udah coba move on, tapi kadang masih ke situ lagi gitu ya. Tapi inilah uniknya pernikahan, karena pernikahan itu adalah sejatinya ibadah yang terpanjang sehingga memang selalu belajar terus-menerus. Baik, untuk peserta ada yang ingin bertanya seputar ini pernikahan 0 sampai 10 tahun? Atau karena memang waktunya sudah 9.18, kita buka langsung sesi tanya jawab yang keempat aja. Siapapun bisa bertanya untuk di teman belajar 1, teman belajar 2, dan teman belajar yang ketiga. Sambil menunggu, mungkin saya akan menyimpulkan sedikit. Jadi sebetulnya jenis konflik yang sering muncul pada rumah tangga itu yaitu adanya hambatan-hambatan pada komunikasi, kemudian faktor ekonomi, dan juga yang nggak kalah pentingnya adalah faktor KDRT yang ternyata sering muncul gitu ya. Dan berdasarkan sumber-sumber yang saya baca sebelum merangkum penyebab konflik tadi, ternyata KDRT ini merupakan fenomena gunung es di mana yang muncul di permukaan itu hanya sedikit sekali dibandingkan yang ada di bawah lautnya, seperti yang tidak nampak seperti itu. Dan mungkin kita sebagai seorang muslim ya, bahkan pernikahan yang sudah lama pun KDRT ini masih sangat mungkin terjadi pada rumah tangga masing-masing. Hanya saja ada yang ingin diceritakan kepada halayak, ada juga yang memang menjadi konsumsi masing-masing pribadi seperti itu. Baik, ada yang ingin bertanya? Ada pertanyaan dari YouTube dari Bunda Cut Haidatul Husna. Apa indikator dewasa secara emosional? Ada yang ingin menjawab dari teman belajar 1, 2, 3? Indikator dewasa secara emosional. Coba ya Teh ya. Oke, silakan Umi. Kematangan emosional itu sebenarnya berbanding lurus dengan usia seharusnya. Tapi ada kalanya karena seseorang dari kecilnya itu
mengalami sebuah keterlambatan mengenal emosi dan mengelola emosi, tidak diajarkan, maka di saat usia seseorang itu harusnya sudah mengalami kematangan emosi, dia malah masih, jangankan mengelola emosi gitu, mengenali emosinya saja dia bingung. Misalnya orang marahnya karena apa gitu. Jadi menglokalisir sebuah permasalahan pun itu kan sebenarnya harus dikenali dari apa yang dirasakan ini gitu. Jadi marahnya itu karena apa? Kalau anak kecil kan misalnya nangis karena apa? Nah, karena sedih, karena lapar, karena marah. Jadi nggak selalu faktornya itu karena emosionalnya ya. Nah, yang paling susah itu adalah karena mengenali emosinya itu sendiri. Jadi ada, oh kamu lagi sedih, oh kamu lagi marah, kamu lagi kecewa, atau lagi takut. Yang keluar itu kan ekspresinya adalah ekspresi nangis. Sama dengan orang yang ketika dia taunya marah, taunya dia sedih, ya marah. Dia kecewa, marah. Dia juga ketika ada kekecewaan marah. Jadi cuma mengerti dari situlah dia bisa melepaskan apa yang ada di dalam dirinya yang tidak terkelola dengan baik. Jadi yang menjadi indikatornya adalah ketika seorang matang secara emosional adalah dia bisa mengenali emosi yang dirasakan itu secara persis, dia tahu gitu. Lalu dia juga mengerti cara untuk prosesnya, cara proses mengendalikannya. Lalu ketika harus dikeluarkan pun dia tahu seperti apa dia akan mengeluarkan emosinya itu secara pas, sehingga indikator yang terasa banget adalah ketika orang-orang di sekitarnya nyaman dengan keberadaannya meski dia dalam situasi yang paling ekstrim sekalipun. Jadi misalnya ada anak kecil itu ada di sebuah sekolah madrasah tahfiz ya. Awalnya dia itu kalau ribut ya ribut dengan teman-temannya. Lalu dia sampai sama gurunya dikasih tahu bahwa kamu harus menenangkan diri dulu karena memang ini kalau di sekolah itu ibu guru bukan cuma milik kamu tapi milik teman-teman kamu juga gitu. Sehingga si anak itu ketika emosi maka dia bisa mengalihkan dengan hal lain, misal dia keluar gitu. Nah, orang dewasa pun sebenarnya ketika seorang suami emosi lalu dia keluar, itu sebenarnya dia sedang mengelola emosinya. Caranya berbeda-beda, tetapi intinya bahwa mereka paham dengan emosinya orang di luar dirinya merasa tidak terancam, merasa nyaman. Itu indikator yang paling sederhana sebenarnya dari kematangannya. Jadi kalau suaminya tidak merasa terintimidasi, atau pasangannya ya, bukan suaminya saja, dengan emosinya tidak merasa terintimidasi, tidak merasa insecure, apalagi ketika pasca konflik dan konflik itu dipicu oleh seseorang, misalnya pasangan kita, ketika memaafkan selesai ya selesai gitu, tidak diungkit, tidak ketika ada emosi memicu sedikit aja diungkit lagi. Nah itu sepertinya salah satu pasangan yang paling mudah dirasakan ketika orang ini kaitannya dengan konflik ya. Emosi itu kan berimbas sama konflik gitu. Jadi indikatornya yang paling sederhana adalah ketika seorang itu melakukan kesalahan dan orang lain merasakan kesalahan itu, tetapi ketika konflik selesai tandanya yaitu tidak hal yang sama tidak jadi pemicu lagi gitu. Hal yang sama tidak jadi pemicu lagi. Kalau kata Kang Ferandi ada pola yang sama, polanya tetap sama, polanya ketemu lagi. Tapi kalau dulu ledakan itu lama-lama jadi cuma sekedar letupan sampai akhirnya ada fase ya udah memaklumi gitu. Ketika pada fase
memaklumi itulah mungkin tidak menyelesaikan konflik secara permanen, tetapi justru melatih emosinya secara permanen menghadapi hal yang sama dengan penyikapan yang berbeda. Itu kalau dikaitkan dengan emosi, konflik, dan pernikahan. Karena kan panjang ya kalau bicara tentang emosi, kematangan emosi mulai dari sebagai anak, sebagai pribadi, sebagai suami, sebagai istri, sebagai pasangan, itu beda lagi itunya ya, apa spektrumnya. Baik. Kemudian ada pertanyaan masuk lagi dari dari YouTube. Perlukah di jadwal-jadwal ngobrol antar pasangan? Mungkin ada yang mau menjawab lagi? Itu penting. Oke, silakan Pak Sahid. Ya, ngobrol dengan pasangan itu perlu ya, penting. Ya, meskipun sekedar pillow talk ya, tapi pillow talknya jangan sampai ngobrol sama bantal gitu. Diajak ngobrol, pasangannya tidur itu. Ya, jadi meskipun sudah punya anak gitu ya, penting banget lah buat ngobrol atau menghabiskan waktu berdua saja. Gitu. Penting banget lah. Ya tadi sih karena salah satu kunci mengatasi konflik itu kan komunikasi, juga termasuk salah satu penyebab konflik juga komunikasi. Maka ya solusinya ya komunikasi. Dan ya sering-sering ngobrol, menghabiskan waktu berdua gitu ya. Dan kalau sudah punya anak pun ya bisa ditambah dengan mungkin mengajak anak-anak berdiskusi gitu. Ya rapat keluarga lah, rapat santai gitu. Baik. Mas Sahid itu punten ditungguin sama tukang somai nggak? Agak itu biasa di sini mah. Intel. Kalau di rumah saya sampai jam 12 malam masih ada tukang jualan lewat. Saya pikir habis makan belum bayar gitu, jadi dikelaksonin Pak. Ya. Baik, untuk pertanyaan masih ada yang ditunggu. Mungkin saya berikan waktu 5 menit lagi. Di sini ada Umi Hani dan juga Pak Indra, Pak IBL. Mungkin ingin menambahkan Pak dan Umi Hani sebagai teman belajar dengan usia pernikahan di atas 20 tahun ya kalau Umi Hani. Kalau Pak Indra saya agak kurang paham kalau Pak Indra. Atau mungkin dari teman-teman ayah bunda lain yang ingin menambahkan ataupun sekedar menanggapi mungkin. Saya tambahin dikit ya. Oke, Pak Pri, silakan. Oh, Kang Per dulu, silakan. Pak Pri. Ya. Ini ya, saya mungkin mau cerita satu hal gitu yang ini saya mungkin pernah alami juga begitu ya. Jadi saya nikah dulu 2008, berarti sekitar 12 tahun ya. Sampai sekarang satu yang saya lihat itu bahwa seringkali konflik itu terjadi itu biasanya terkait dengan masalah ekspektasi begitu. Kadang kita ketika nikah dulu tuh punya ekspektasi bahwa pasangan kita tuh kayak gini gitu. Nah, demikian juga pasangan kita punya ekspektasi ke kita tuh kayak gini. Oh, misalnya yang biasa terlibat dalam kegiatan dakwah atau kegiatan keislaman dan sebagainya, yang
terlibat dalam kegiatan keislaman misalnya, wah ini kayaknya kalau nikah ketika nikah dengan si Anu atau si ini nanti kayaknya ini bisa tilawahan bareng atau qiyamul lailan bareng ataupun punya hafalan sekian dan sekian, terus kemudian dari masalah Maisha kayak gini dan ternyata ketika udah jadi nih nggak match gitu. Dulu kok saya lihat ketika dulu di kampus kok kayak gini ya, kok sekarang ketika sudah nikah tuh kayak gini gitu. Dan akhirnya ketika masalah ekspektasi ini berbeda dengan realitas, itu yang seringkali menjadi potensi-potensi konflik yang bakal muncul begitu. Kita terlalu suuzon misalnya, terlalu husnuzon, terlalu berbaik sangka nih bahwa nanti pasangan kita sangat-sangat sempurna, begitu juga pasangan kita sangat-sangat berbaik sangka bahwa kita sangat-sangat sempurna, dan ternyata ketika berbicara dalam tataran realitas setelah menikah, nah itu nggak ketemu begitu. Ada sisi cacat-cacatnya misalnya, hafalannya kok cuma sekian ya, pas ketika qiyamul lail kok yang dibaca surat-surat juz amma aja, nggak ada hafalan Quran yang lain gitu. Padahal dulu dia kategorinya aktivis tulen nih yang kalau kita bayangkan mungkin hafalannya sekian juz dan sebagainya. Nah, saya melihat over ekspektasi ini yang seringkali menjadi potensi-potensi konflik yang mungkin kecil, tapi kalau tidak diselesaikan itu bisa menjadi masalah begitu. Nah, termasuk tidak hanya masalah over ekspektasi begitu, masalah keuangan pun ketika berbicara mengenai masalah pengelolaan keuangan, ada orang yang berprinsip bahwa ketika suami istri bekerja nih misalnya gitu, ya kan kamu juga kerja gitu, terus saya juga kerja, maka penghasilannya dihitung sebagai pendapatan keluarga begitu. Nah, padahal kalau misalnya berbicara secara ideal, gaji istri ya gaji istri gitu, gaji suami adalah gaji istri juga begitu. Kalaupun ternyata perempuan itu mau mensedekahkan untuk membantu keluarga, ya tidak masalah begitu. Tapi jangan menjadikan bahwa perempuan itu rikuh begitu. Ketika nggak ngasih dianggap nggak peduli dengan keluarga dan sebagainya. Nah, hal-hal ini juga seringkali menjadi potensi konflik yang itu seringkali muncul begitu. Masalah pembagian masalah pengelolaan keuangan dan akhirnya kedepannya juga menjadi masalah kalau seandainya tadi tidak didukung oleh kemampuan komunikasi dan duduk barengnya. Nah, satu hal yang kayaknya cukup penting begitu kalau misalnya kita berbicara tentang upaya menyelesaikan konflik, bagaimana sikap yang harus didahulukan nih begitu. Nah, yang biasanya kita jumpai adalah orang ketika konflik kan seringkali panik begitu. Kamu sih yang salah gini nih, harusnya kamu yang begini, dan akhirnya kalau bicara kepanikan itu nggak selesai. Tadi ibaratnya melihat sesuatu secara hitam putih, benar salah dan sebagainya. Padahal yang pertama kali diperlukan itu kalau menurut hemat saya yang sering kali saya jumpai, ketika kita tenang itu lebih mudah dalam menyelesaikan konflik. Dalam artian memang kadang-kala kita perlu untuk tenang sejenak begitu. Entah itu tenangnya harus menyendiri dulu kah, ataukah tenangnya mau duduk bareng dulu kah, atau apa-apa. Tapi yang penting ketenangan itu penting di depan begitu. Kalau nggak tenang nanti seringkali menjadi masalah karena yang terjadi adalah saling bantah-bantahan begitu. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana ukuran kedewasaan seseorang begitu, adalah yang pertama kalau saya lihat ketenangannya ketika dia berhadapan dengan konflik. Tenang itu bukan berarti cuek gitu. Tapi tenang itu adalah ketika dia tahu kapan harus berbicara, kapan dia harus diam, dan kapan dia harus masuk pada timing yang pas begitu untuk menyelesaikan. Kadang-kala ada misalnya kalau tadi ya, kalau kita sering sering dengar laki-laki sama perempuan itu kan berbeda gitu. Kalau perempuan pengennya langsung cerita saat itu juga gitu kalau punya masalah, sementara laki-laki kadang-kadang butuh waktu nih untuk cerita atau apa. Memahami ini juga akhirnya menjadi penting, memahami karakteristik bagaimana seorang laki-laki berpikir atau bersikap, dan memahami seorang perempuan bersikap juga penting begitu. Nah, satu hal ini kalau dalam kondisi semuanya sama-sama paham. Nah, kadang yang menjadi konflik juga adalah ketika kita sudah paham, pasangan kita nggak paham gitu. Atau ketika kita sudah berusaha untuk paham, pasangan kita kagak mau paham juga begitu. Nah, bagaimana sikap kita ketika
kita berada dalam posisi yang bertepuk sebelah tangan begitu. Kita sudah berusaha, tapi ternyata si pihak sono atau pihak sebelah begitu atau pasangan kita nggak nggak cenderung sadar atau nggak cenderung berubah. Nah, memang di sini kembali ke tadi bahwa kadang-kala kita sudah melakukan berbagai macam upaya, tapi belum membuahkan hasil. Nah, ketika kita sudah kepentok sana sini, maka satu hal sikap yang juga perlu kita tumbuhkan, jangan pernah bercerita begitu ke sembarang orang atau ke semua orang untuk melegakan gitu. Jadi kalau misalnya kita mau cerita pun pastikan ke orang yang kita percaya, atau yang kedua yang paling penting gitu ya dari ini adalah curhatnya langsung ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalnya kita sudah melihat banyak hal, kayaknya gagal, ya Allah lebih tahu begitu, karena Dia yang berikan ujian ini untuk kita. Nah, kita minta bagaimana dikuatkan gitu. Nah, nanti perlahan insya Allah nanti akan kembali sendiri. Nah, masalah over ekspektasi ini yang seringkali kita sering jumpai. Itu mungkin tambahannya Bu Hana dari saya. Baik, terima kasih Pak, tambahannya banyak banget, luar biasa. Ini ada untuk penutup, ada pertanyaan terakhir, mungkin bisa dijawab sekaligus tertarik juga tentang pola konflik yang disampaikan sama Kang Fer tadi. Kebetulan ini penanyanya juga untuk usia pernikahan 2 tahun dari Mbak Ika Nurdia. Bagaimana cara menyampaikan hal atau kebiasaan yang disukai dan yang tidak disukai kepada pasangan agar bisa dipahami oleh pasangan dengan baik? Mangga, Kang. Iya, jadi apa ya? Ini perempuan yang nanya ya, istrinya? Iya. Iya. Jadi mungkin nyambung juga sama yang tadi ya Kang Pak Pri yang bilang kalau ngobrol itu yang pertama harus tenang. Jadi yang perlu dipelajari, ditekankan sama istri itu perlu disadari bahwa laki-laki itu otomatis merasa tidak tenang saat istrinya bilang, "Mas, kayaknya kita perlu ngobrol deh." Buat laki-laki itu tuh, ini pernah ada risetnya, kalau udah yang kayak masalah kayak gitu, denyut jantung laki-laki itu langsung naik. Normalnya itu 70-an, langsung naik jadi di atas 100. Sekitar gitulah. Jadi untuk ngobrol itu buat laki-laki itu satu aktivitas yang menegangkan, karena itu tanda, oh saya ini kurang baik ya sebagai pemimpin. Kalau istri cerita tentang masalah yang dia miliki, dan sementara laki-laki menganggap kalau saya jadi pemimpin yang baik, istri saya itu ya bakal merasa bahagia. Ketika istri saya menyampaikan ketidakbahagiaannya, tandanya, oh saya ini sudah gagal lah jadi pemimpin ya. Jadi di situ sih yang kadang ya ketika akhirnya sebagai istri, yang saya sering sampaikan ke istri itu, kalau perlu hati-hati menjaga ego suami sebagai pemimpin, yang kalau nyampein sesuatu yang tidak mengenakan itu, yang akhirnya perlu disadari bakal ada respon yang nggak enak dari laki-lakinya, karena dia harga diri laki-laki, bukan apa ya, self worth laki-laki itu seperti sedang diserang. Yang akhirnya memang di sini salah satu solusi yang bisa ini mungkin ya budaya apresiasi. Yang ini saya belajar dari buku Catatan Hati Istri, atau itu bukunya Ustazah Poppy Yuditya. Yang Ustazah Poppy ini pernah sebelum suaminya berangkat sholat subuh, Ustazah Poppy ini nulis ke suaminya, terima kasih sudah menjadi suami dan ayah yang terbaik untuk keluarga kita. Terus disimpan, taruh di kertasnya, dan habis taruh di kertas, terus suami habis itu baca ya, taruh di tempat apa gitu, suami baca, terus suaminya tiba-tiba senyum, terus tiba-tiba meluk istri, saya apa, habis itu meluk istri atau apa ya, tapi habis itu suaminya pergi dan perasaan sangat gembira. Jadi laki-laki itu ego untuk merasa jadi pemimpin yang baik itu yang akhirnya perlu dipenuhi, yang akhirnya sebagai perempuan hati-hati menyatakan apa yang tidak ia sukai dari suaminya. Sementara kan kalau perempuan itu kan cenderung seneng ya kadang ya kalau suaminya nyampein gitu.
oh suami saya perhatian, oh suami saya ngurus saya. Yang itu biasanya untuk obrolan-obrolan seperti itu lebih mudah diterima sama perempuan, sementara buat laki-laki itu agak susah. Jadi di situ sih saran dari saya sih hati-hati nyampein ketidakpuasan ke suami. Nah suami itu haus banget sama pujian, apresiasi. Yang di situ dulu mungkin kalau mau di ini ya, tapi habis ngapresiasi jangan langsung ngasih tahu apa yang tidak disukai, udah di situ aja. Karena biasanya ketika seorang laki-laki merasa diterima dirinya atas apa yang sudah dia lakukan, apa yang diapresiasi oleh istrinya, si kebiasaan buruknya itu si suami itu bakal mencoba menghilangkannya sendiri. Karena suami juga tahu, walaupun cuek ya, tahu kalau hal ini tuh istri nggak suka sebenarnya, cuma ya kalau cara istri ngingetin suaminya kayak gitu ya suaminya malas juga buat ngebenerin diri. Jadi itu sedikit pandangan dari pikiran laki-laki yang saya amati. Perbanyak apresiasi gitu. Kalau terkait sama pola konflik kan? Pola konflik, ya konflik itu kalau mau ituin pola konflik sebenarnya ada satu buku yang saya itu banget, judulnya penulisnya John Gottman. Enaknya baca di situ sih, itu lengkap banget pola konflik yang baik, pola konflik yang buruk. Di situ dibahas secara detail kayak kalau cara memulai konflik udah buruk, kemungkinan hasilnya buruk. Jadi kalau dilihat cara kita memulai konflik itu udah jelek lah, mending diudahin, mending pisah aja. Mending kayak kata Pak Pri tadi tuh, ngejauh aja dulu. Terus yang lainnya lagi kayak ngerendahin itu. Kan itu ada di bukunya John Gottman itu, ada 6 tanda yang akhirnya bisa kita amati. Mungkin nanti saya pernah ngerangkum jadi PowerPoint, nanti bisa saya share. Saya udah share ke Tehana juga. Mungkin di situ ada tuh pola konfliknya, cuma ya pola konfliknya itu yang akhirnya bisa dihindari apa aja, yang akhirnya menyebabkan perceraian itu penelitiannya udah ada, dan itu selama ini sih jadi patokan apa yang harus dihindari walau alam ya. Nah itu penelitian barat yang belum tentu berlaku juga di sini, tapi kayaknya sih universal. Baik. Baik, hatur nuhun Kang Fer. Berhubung waktunya juga sudah jam 9.45 waktu Depok, mungkin kita sudahi dan kita akhiri dulu aja ya, untuk ngobrol santai dengan para pengurus-pengurus hebat. Insya Allah jika memang reaksinya ini nanti luar biasa baik ya. Adapun pertanyaan yang belum sempat disampaikan atau belum sempat terpikirkan, baru terpikirkan nanti atau besok, bisa didiskusikan bersama-sama di grup Fasnas ya Bun Dini ya. Bisa didiskusikan di sana ya. Dan insya Allah mudah-mudahan bisa di grup daerah masing-masing juga. Ya, di grup daerah masing-masing juga. Dan mungkin bila memang responnya luar biasa positif dari para member dari mana-mana gitu ya, insya Allah kita buka sesi yang kedua gitu ya, untuk manajemen konflik sesi kedua. Mungkin nanti ada perubahan dari teman belajar gitu ya, teman belajar ini sudah pernah, nanti kita coba invite dari teman belajar yang baru, insya Allah. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa merasakan ngobrol dan juga saling kenal satu sama lain. Mungkin itu saja. Ada yang ingin disampaikan lagi Pak Pri sebelum saya tutup? Cukup, Bu. Oke, cukup. Baik, terima kasih untuk ayah bunda sekalian yang sudah menyimak sejak awal gitu ya hingga akhir. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan pada malam hari ini bisa menemukan sebuah insight baru buat rumah tangga kita masing-masing, dan insya Allah mudah-mudahan Allah selalu melindungi dan menaungi rumah tangga kita sehingga kita bisa berkumpul hingga ke surganya Allah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, malam ini persembahan dari Hebat Community Pusat
inilah yang bisa kami persembahkan. Bila ada kekurangan dan kelebihannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bareng? Foto bareng dulu ya? Boleh, Pak Kasman? Ya boleh Bun. Siap. Kameranya Pak Kasman tadi sudah izin live ya, pulang dari kantor. Oh gitu. Sebentar. Pak Pri mungkin Langsung bisa. aja Bu Hana, nggak apa-apa. Diaktifin aja dulu kameranya semua yang lain. Ya, bisa dinyalain dulu kameranya semua. Semoga nggak pada ketiduran. Iya, sisa sedikit ya. 1, 2, 3. Pak For mungkin bisa bantu Pak For. Masih hadir Pak For? Oh, baru ngelihat Pak Wahono kayak gitu. Oh, sudah. Baru lihat Baik, terima face-nya. kasih. Untuk rekan saya di divisi media, Pak For dan juga Pak Kasman yang sudah lebih dulu live. Silakan untuk ayah bunda sekalian sudah boleh meninggalkan room ini atau masih ingin bercakap-cakap silakan. Tapi waktu kami batasi. Ini nanti ada kayaknya khusus nih momen bapak-bapak ngobrol antar bapak-bapak. Itu kayaknya. Oh, antar bapak-bapak khusus ya. Ibu-ibu waktu saya di pasar tuh sempet ya, ibu-ibu ngumpul dong berita ngobrol.